What's the most you ever lost? You go up to his trailer. Yeah. Full of money? He's just a guy. Compared to what? Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul No Country for Old Men yang dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berhasil membawa kabur uang yang digunakan untuk transaksi obat terlarang oleh beberapa orang. Lalu seorang bandar menyewa pembunuh bayaran untuk mendapatkan uang itu kembali. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria culun yang ditangkap di kota itu. Sesampainya di kantor, sheriff itu mengabarkan atasannya kalau ia menangkap seorang pria yang membawa senjata rakitan yang berbentuk tabung oksigen. Tapi di belakang sheriff itu tidak menyadari kalau borgol di tangan pria itu sudah berpindah di posisi depan, sehingga menyerang pria itu sampai tewas. Diketahui kalau pria culun ini adalah seorang pembunuh bayaran yang memiliki jiwa psikopat. Pria ini bernama Anton yang tak segan-segan membunuh siapapun yang berani mengganggunya atau menghalanginya. Lalu tak lama kemudian Anton pergi dari sana dengan membawa mobil sheriff itu. Hingga di dalam perjalanan Anton menghentikan pengendara lain. Entah apa rencana dari pria ini, tetapi ia tetap menghentikannya dan langsung menggunakan senjata tabungnya untuk membunuh pria tersebut. Lalu adegan berpindah di mana terdapat seorang pria yang sedang memburu hewan. Dia bernama Moss. Ia merupakan seorang pensiunan militer yang pernah bertugas di Vietnam. Dari kejauhan Moss melihat ada seekor anjing yang terluka dan sepertinya sedang meminta pertolongan. Setelah mengikutinya, Moss menemukan 5 mobil dan beberapa orang yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Di sana, Moss juga menemukan satu orang yang masih hidup dalam keadaan sekarat. Bukannya menolong Moss, malah mengambil senjata milik orang itu. Lalu di belakang mobil, Moss menemukan tumpukan obat terlarang yang masih utuh. Lalu Moss menemukan lagi satu orang yang sekarat di bawah pohon. Tepat di samping orang itu terdapat sebuah koper yang berisi tumpukan uang yang sangat banyak. Moss menduga kalau sebelumnya mereka pasti melakukan transaksi dan terjadilah aksi baku tembak di sana. Seperti mendapatkan harta karun, Moss langsung membawa pergi koper berisi uang itu. Ia lalu pergi dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sampai, istrinya Carla menanyakan koper yang dibawa oleh Moss. Tetapi Moss hanya diam dan tak menjelaskan apapun. Pada malam harinya, Moss tidak bisa tidur karena masih memikirkan kejadian tadi siang. Merasa kasihan dengan orang-orang yang sekarat tadi, Moss memutuskan untuk kembali dan membawakan air untuk mereka. Ketika sampai di sana dan hendak memberikan air kepada orang yang sekarat tadi, ternyata orang itu sudah meninggal karena kehabisan banyak darah. Tak lama kemudian terlihat ada orang yang sedang menuju ke sana. Menyadari hal itu, Moss langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Moss menyadari kalau orang-orang yang datang ke sana pasti untuk mengambil koper yang dibawanya. Tentu saja hal itu dapat membahayakan dirinya serta keluarganya. Dia pun menyuruh Carla untuk pindah sementara ke rumah ibunya. Dan benar saja kita diperlihatkan Anton yang mendapatkan tugas baru, yaitu untuk membunuh orang yang telah berani mengambil uang transaksi tersebut. Di tempat itu, Anton berhasil mendapatkan sebuah petunjuk berupa plat mobil milik Moss yang tertinggal di sana.
Dia menyimpulkan kalau orang yang memiliki mobil itu adalah telah mengambil koper tersebut. Lalu mafia itu memberikan alat pelacak yang ada di kopernya agar Anton bisa lebih mudah mengetahui letak keberadaan koper itu. Karena isi koper itu lebih banyak dari kontraknya dan ditambah lagi ia sudah memiliki alat pelacak koper itu, Anton pun memutuskan untuk mengambil koper itu tanpa adanya kontrak atau bayaran yang diberikan. Kemudian ia membunuh kedua mafia tersebut. Keesokan harinya ada dua orang sheriff yang sedang berpatroli menggunakan kuda. Mereka bernama Tom dan juga Welder. Di saat itu mereka menemukan beberapa mobil dan juga mayat yang sudah tergeletak di sana. Di salah satu mobil, Tom menemukan jejak obat terlarang. Ia menduga kalau barang itu adalah marijuana yang berasal dari Meksiko. Di sana mereka menemukan mobil milik Moss yang tertinggal di tempat kejadian. Di sisi lain, Anton sudah berhasil menemukan tempat tinggal Moss. Karena tidak ada yang menjawab, ia pun menjebol pintu dengan senjata buatannya. Karena di dalam rumah tidak ada siapapun, ia pun memilih untuk santai sebentar di rumah Moss sebelum pergi dari sana. Sedangkan di sini Moss sedang mengantarkan istrinya ke dalam bis untuk pergi ke rumah ibunya. Tak lama kemudian Tom yang bersama Wendell juga mendatangi rumah Moss untuk menanyakan perihal kejadian yang baru saja mereka lihat. Tetapi di sana mereka tidak menemukan siapapun. Mereka menemukan lubang kunci yang sudah dijebol dan sebotol susu yang baru saja diminum di atas meja. Dari sini mereka sadar kalau ada seseorang yang sedang memburu Moss. Sedangkan Moss sendiri terlihat sedang menyewa sebuah motel untuk tempat persembunyiannya. Di kamar motel itu, tepatnya di dalam ventilasi udara, Moss menyimpan koper berisi uang tersebut. Lalu ia keluar dari motel untuk mencari beberapa perlengkapan. Pada malam harinya ketika kembali ke motel, dia sudah mencurigai mobil yang sudah terparkir di sekitaran kamarnya. Tidak mau mengambil resiko, Moss mencari motel yang baru. Di tempat yang baru, Moss menyiapkan persenjataan untuk berjaga-jaga. Dan keesokan harinya, Moss kembali lagi ke motel pertamanya. Dia meminta kamar baru yang bersebelahan dengan kamar pertama yang sudah ia sewa. Di kamar barunya, Moss merakit ganggang dari kantungan baju. Dan ternyata alat itu ia gunakan untuk mengambil koper tersebut yang disimpan di dalam ventilasi kamar sebelumnya. Karena kebetulan ventilasi kedua kamar itu saling terhubung. Di sisi lain, setelah berkeliling, Anton berhasil menemukan keberadaan koper tersebut menggunakan alat pelacak. Ternyata bos mafia pemilik koper itu merekrut pembunuh bayaran lain untuk mengambil koper tersebut. Setelah mencari di setiap ruangan, Anton tetap tidak bisa menemukan keberadaan koper itu. Dengan keahliannya, Anton mengetahui di mana koper itu disembunyikan. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, kalau koper tersebut sudah ditarik Moss dari kamar sebelah. Dan untung saja Moss berhasil pergi dari motel itu bersama kopernya. Keesokan harinya kita melihat ada dua orang yang saling bertemu di sebuah gedung. Di sini kita mengetahui kalau orang ini adalah bos mafia pemilik koper yang berisi uang tadi. Dia bernama Pedro yang sedang berbicara dengan orang bernama Carson. Dia adalah pembunuh bayaran yang disewa Pedro untuk membunuh Anton. Karena Anton sudah berani menghabisi anak buahnya dan mengambil alat pelacak dari koper itu. Di sisi lain, Moss terus berpindah-pindah untuk mencari motel yang baru. Di sini Moss agak heran gimana caranya pembunuh bayaran ini mengetahui keberadaannya. Dan ketika Moss mengecek isi koper itu, dia menemukan alat pelacak yang diselipkan di dalam tumpukan uang tersebut.
Meski terkena tembakan, Moss masih bisa kabur dari sana. Ia lalu menumpang pada sebuah mobil, namun orang itu malah terkena tembakan dari Anton yang membuatnya tewas. Mau tidak mau, Moss harus menghadapi keganasan Anton di sana. Tentu saja tidak mudah untuk membunuh Anton. Moss melihat bercak darah di sana. Kemungkinan besar tembakannya tadi berhasil mengenai Anton. Merasa lelah dengan teror yang selalu menghampirinya, Moss pun membuang koper itu di pinggir sungai. Lalu dengan tubuh lemas, Moss berjalan ke perbatasan Meksiko. Keesokan harinya, Moss terbangun dari pingsannya dan dihampiri oleh beberapa orang pengamen. Sedangkan Anton menuju ke apotek untuk mengobati luka tembak yang ia dapatkan. Tetapi Anton tidak mau mengeluarkan uang hanya untuk sebuah obat. Sehingga ia memutuskan untuk meledakkan salah satu mobil di depan apotek itu untuk mengalihkan perhatian semua orang. Ketika semua orang panik dengan ledakan itu, ia pun memutuskan untuk mengambil obat yang diperlukan. Singkat cerita, Moss kini sudah berada di rumah sakit berkat pengamen yang menghampirinya tadi. Setelah tersadar, ternyata di sana sudah ada si Carson, pembunuh bayaran tadi yang sudah disewa Pedro untuk membunuh Anton. Tujuan Carson ke sana bukan untuk membunuh Moss. Dia hanya ingin mengetahui di mana koper itu berada. Di sini Moss menjawab kalau uang itu sudah dihabiskannya dengan cara bersenang-senang. Tetapi Carson tahu kalau Moss sedang berbohong. Tidak mungkin ia bisa bersenang-senang sedangkan Anton sedang memburunya. Lalu Carson pun memberi kartu namanya jika nanti Moss mau berubah pikiran dan mau memberitahukan di mana keberadaan koper itu. Di sini Carson juga memberitahukan kalau Anton itu merupakan orang yang sangat berbeda. Dia sangat sadis, berdarah dingin, dan tidak punya rasa empati. Jika saat ini ia sudah memiliki target, maka dia tidak bisa lagi diajak kompromi. Biarpun Moss menyerahkan koper itu kepada Anton, Anton akan tetap membunuhnya. Karena Anton memiliki prinsip tersendiri di dalam dirinya. Prinsip yang lebih penting dari semuanya termasuk uang. Transcend money or drugs or anything like that. Lalu adegan berpindah pada Sheriff Tom yang sedang menemui Carla. Tom ingin mengetahui keberadaan Moss sekarang, tapi Carla sepertinya sedang menutupi hal itu. Karena ia sudah berjanji pada suaminya untuk tidak memberitahukan siapapun tentang keberadaannya sekarang. Lalu Tom menjelaskan kalau Moss sekarang dalam bahaya. Karena ia kini sedang diburu oleh pembunuh bayaran yang sangat mengerikan. Dan kecil kemungkinan Moss bisa selamat dari kejaran orang itu. Tujuan Tom menanyakan keberadaan Moss bukan untuk menangkapnya, melainkan untuk melindunginya dari kejaran Anton. My mind wanders. Lalu kembali ke Carson yang kembali ke tempat ia menginap. Alih-alih membunuh si Anton, di sini malah dirinya yang diburu oleh Anton. Carson berdiskusi agar Anton tidak membunuhnya dengan menawarkan semua uang yang ada di dalam rekeningnya, dan uang itu lebih banyak dari isi koper tersebut. Padahal baru saja tadi dia bilang kalau Anton tidak bisa diajak kompromi, dan sekarang dia malah menyogok si Anton. Tentu saja Anton tidak tergiur sedikit pun dengan tawaran uang itu. Dia hanya kesal karena Carson berani mengambil kontrak untuk membunuhnya. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba telepon milik Carson berdering. Ternyata telepon itu dari Moss. Anton pun mengajak Moss untuk bertemu. Jika tidak, maka ia tidak segan-segan untuk membunuh Carla. Di sini Anton juga sudah tahu kalau Moss sekarang berada di sebuah rumah sakit. Anton memberi tawaran terbaik kepada Moss. Dengan menyerahkan koper itu, dia tidak akan membunuh Carla, tetapi ia akan tetap membunuh Moss. Tetapi di sini Moss malah menantang Anton untuk mencarinya. Setelah membunuh Carson, Anton pergi ke tempat Pedro, bos mafia pemilik koper tersebut.
dikarenakan Pedro sudah berani menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Tanpa basa-basi, Anton langsung membunuh Pedro di sana. You pick the one right tool. Sementara itu, Carla yang memiliki firasat buruk terhadap suaminya. Dia langsung menelpon Sheriff Tom untuk memberitahukan keberadaan Moss. Terlihat Moss sudah berada di motel barunya yang terdapat di daerah Texas. Kebetulan ia sudah membuat janji dengan istrinya untuk bertemu di sana. Lalu ketika Sheriff Tom datang ke motel itu untuk menemui Moss, ia melihat kalau sudah banyak orang yang tewas di sana. Firasat Carla tentang suaminya ternyata benar. Tom menemukan Moss yang sudah tidak bernyawa. Sudah pasti itu adalah ulahnya si Anton. Pada malam harinya, Tom kembali ke TKP untuk mencari informasi lebih dalam. Tom menyadari kalau lubang kunci itu sudah dijebol, sama seperti ia temukan di beberapa kasus tempat pembunuhan. Ternyata di tempat itu sudah ada Anton yang sedang bersembunyi. Tentu saja dia di sana untuk mencari koper tersebut. Lalu saat Tom kebingungan dengan kasus yang dihadapi, Tom melihat ventilasi di kamar Moss yang sudah terbuka. Tetapi untung saja Tom tidak menyadari kehadiran Anton di sana, sehingga Anton tidak perlu membunuhnya. Lalu keesokan harinya kita diperlihatkan Carla yang sudah kembali ke rumah. Dan betapa terkejutnya karena melihat keberadaan Anton sudah ada di rumah itu. Carla memohon agar Anton tidak membunuhnya, karena dia sudah tidak memiliki uang lagi. Seperti yang kita ketahui kalau Anton ini sudah tidak memandang uang. Dia adalah seorang psikopat yang memiliki prinsip kuat di hidupnya. Anton berkata kalau sebelumnya ia sudah berjanji kepada Moss untuk membunuh Carla jika Moss tidak menerima tawarannya. Dia mengatakan kalau Moss memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Carla, tapi Moss tidak mau menerima tawaran itu. Lalu Anton kembali memberikan tawaran ke Carla dengan memilih sisi koin yang sudah ia lempar. Jika tebakan Carla benar, dia tidak akan membunuhnya. Tapi di sini Carla tidak mau memilih. Ia mengatakan kalau bukan koin yang dapat memutuskan itu, tapi diri Anton sendirilah. The coin don't have no say. Lalu kita diperlihatkan Anton yang keluar dari rumah Carla. Tidak diperlihatkan apa yang terjadi kepada Carla. Bisa jadi Carla dibebaskan dan juga bisa dibunuh oleh Anton. Ketika di dalam mobil, Anton memperhatikan bocah yang sedang naik sepeda. Karena lengah, ia akhirnya mengalami kecelakaan. Tetapi Anton masih selamat dan masih terlihat santai. Dengan keadaan tangan yang patah, ia tetap melanjutkan perjalanan dan film pun selesai. Film ini menyuguhkan visual yang membawa penonton merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pada masa awal ketika Texas hanya diisi oleh gurun tak berpenghuni. Meskipun disebut sebagai salah satu film klasik yang ikonik, alur cerita yang disajikan oleh film ini mungkin dapat sedikit membingungkan para penonton. Kehadiran karakter yang tidak ketahui asalnya dan lemahnya penjelasan yang disajikan dalam film ini membuat penonton harus sedikit berpikir untuk mencerna cerita yang disajikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.